Jadi nama sosok yang di sini tadi itu nama Pak Basir, Mas. Ceritanya dulu itu Pak Basir itu bekerja di sebuah ladang sawit ya Mas tadi ya? Iya. Kebun sawit di mana itu pekerjanya ada sekitar 6 orang. 6 orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebun tersebut. Itu kan bosnya kan ya bisa dibilang juragan ya, pasti orang kaya kan. Iya. Kebun sawit terus punya pekerja 6. Dan setiap masing-masing dari pekerja itu suruh menjaga kebun-kebun sawit tersebut, dan setiap panen ya semana mestinya ya panen Mas. Tapi di situ di dalam pekerjaan itu mempunyai sebuah perjanjian, jika ada kesalahan akan mendapatkan hukuman sesuai kesalahannya. Tapi hukuman itu tidak dijelaskan di awal. Tidak dijelaskan di perjanjian itu. Seberat apapun hukuman kalian akan menerima jika kalian melakukan kesalahan itu. Dan Pak Basir itu melakukan 2 kesalahan. Apa itu Mas? Yang pertama itu dia telat panen. Wayah panen tuh malah kebunnya nggak dipanen, jadi telat. Tapi ya masih bisa panen. Masih bisa panen. Itu masih mungkin hukumannya ringan, nggak sampai hilangan nyawa. Yang kedua ini Mas yang marah, Pak Basir salah memberi pupuk ke kebun sawit itu. Kok bisa sih? Sehingga menyebabkan itu gagal panen dan bahkan pohon-pohon sawit itu mati. Dan itu marah besar, dan dia sesuai perjanjian bosnya membawa sebuah alat di situ. Alat apa Mas? Alat pancung. Pancung tuh kayak semacam ya mungkin ya nek bisa gambarkan itu ada papan, dan di tengah papan tuh ada 2 tiang. Nah itu kayak hukuman di luar negeri ada ya. Nah ada 2 tiang, terus kepalanya nanti diselain ke papan itu, dan itu di atas tiang itu ada pisau yang udah siap menebas, dan itu kan ada tali situ. Itu tinggal talinya dilepas atau dipotong aja, itu pisaunya jatuh, blek gitu. Putus langsung. Dan itu waktu hukuman itu Pak Basir dihadapkan ke kebun yang dimana dia itu salah ngasih pupuk. Mungkin itu ini kali Mas ya, yang harusnya pupuk penyubur malah obat pemberantas hama mungkin malah mati kabeh. Nah itu terus teman-temannya gimana? Nggak tahu tuh. Banyak menyaksikan, menyaksikan. Temannya dihukum pancung menyaksikan. Dan itu pun memang keluarga juga sudah menyadari apapun sampai seperti itu pun gimana lagi, udah ada tanda tangan hitam di atas putih. Itu perjanjian waktu kerja itu. Kok gitu banget ya? Mungkin keluarganya hanya bisa mendengar kata-kata terakhir dari beliau, karena mungkin misalnya nanti siang akan dihukum, paginya dia telepon ke keluarga, saya mau dihukum pancung saya lawan kesananya. Dia mungkin hanya tangisan tok. Itu kerjanya di mana sih? Di luar Jawa. Di luar Jawa. Oh iya sih, sini nggak ada sawit ya? Ada. Adanya di daerah luar Jawa sana. Nah kenapa kok nyampe sini? Dia itu mau berusaha pulang ke tanah kelahiran, yaitu tanah Jawa. Orang Jawa? Orang Jawa yang Pak Basir itu. Pak Basir? Oh iya sih namanya Pak Basir. Nah itu mau pulang ke tanah kelahiran Jawa, mau pulang ke rumah sebenarnya, tapi dia sadar kepulangannya pun tidak merubah segalanya. Iya kan, dia udah nggak ada. Makanya udah di sini tak bilangin nek mau bersemayam di sini ya monggo, tapi jangan mengganggu manusia. Mengganggu gak sih dia? Enggak Mas. Ya kenapa, memang nampaknya hanya kepala, yaitu menggambarkan dia waktu pas meninggalnya itu kepalanya terputus. Mau menunjukkan ya. Tapi kalau orang awam sih saya yakin juga nggak bakal ngeliat sih. Nggak bakal ngeliat. Apa siapa teman-temannya itu pasti banyak yang keluar ya Mas setelah tahu dihukum kayak gitu? Mungkin langsung pada keluar ya. Iya lah, kalau saya mendingan keluar Mas. Kalau saya mending hidup miskin tapi iya aman-aman aja lah. Daripada gaji besar tapi bolehlah seperti resikonya besar. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Sopo Mas? Tahu Mas. Assalamualaikum. Apa kamu juga
kenal dengan Pak Basir. Basir tadi. Siapa kamu? Oh, mau menyampaikan pesan apa? Yaudah, kamu pilih salah satu dari kita aja, biar kamu nggak di situ dan komunikasi yang kamu ungkapan itu terdengar dengan jelas. Ya silakan. Buat apa ya mas? Ya mas, ya mas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kemana? Oh ini Ya, masuk sini. Waalaikumsalam. Oh ya, Ngeblur. Kamu tadi mau menyampaikan apa? Tadi katanya mau menyampaikan sesuatu. Saya ingin meminta tolong. Ya, tolong apa? Tolong lepaskan ikatan saya dari dukun yang telah mengunci saya dahulu. Oh, ya. Ngunci. Tapi sebelum saya melepaskan, saya belum tahu kamu benar-benar sosok yang baik atau tidak. Bisa kamu ceritakan nggak? Kenapa kok kamu bisa diikat dukun? Kenapa kamu bisa sampai sini? Bahkan kan kalau kamu diikat dukun paling enggak tuh kamu mempunyai sebuah keterikatan dan kamu nggak bisa kabur. Dulu saya adalah sosok yang liar dan kemudian saya ditangkap paksa oleh dukun. Terus? Dan saya dipelihara oleh dukun tersebut. Dan suatu hari ada seseorang yang mendatangi dukun itu meminta tolong untuk pesugihan di warungnya. Terus? Dan pada waktu itu saya ditugaskan oleh dukun itu untuk menjadi penglaris di warung tersebut. Oh, kamu ditugaskan itu. Terus? Iya, Kamu kerjakan nggak? saya dengan terpaksa mengerjakan itu semua. Tapi tetap kamu kerjain. Menjadi Iya. penglaris terus? Setelah 2 bulan saya menjadi penglaris di warung tersebut. Ada seseorang yang datang ke warung itu. Dia sedang membeli, tetapi dia bisa melihat keberadaan saya. Oh, itu orang itu ngerti adanya kamu di situ. Iya, Tapi ngerti nggak kalau kamu itu menjadi penglaris di situ? dia mengetahui. Mau tahu juga. Terus yang dilakukan orang itu apa? Seketika itu juga saya dibuang oleh orang yang membeli di warung itu. Saya dibuang ke hutan ini dan saya tidak bisa kembali. Nah terus sekarang tuh kan tadi kamu minta tolong dilepaskan perikatanmu sama dukun itu. Berarti sebenarnya kamu juga nggak mau disuruh-suruh dukun itu? Tidak mau. Dulu waktu kamu ditemukan dukun itu di hutan ini atau di hutan lain? Di hutan yang jauh di sana. Oh ya, nanti maksudnya kenapa kok saya nanya itu? Kalau saya lepas ikatanmu di sini dan kamu bersemayam di sini, kamu tuh aman. Sewaktu-waktu dukun nyari itu paling nyari ya ke hutan yang dulu kamu bersemayam di sana. Iya. Jadi kalau kamu di sini tuh aman. Di sini juga banyak sosok. Di sini tadi ada Pak Basir, ada juga kurcaci di sana tadi kecil-kecil. Dan ini teman kamu banyak dan mereka baik-baik. Masih. Apa ada hubungannya sama dukun yang kita tolong tadi masih? Kalau misalkan dia dari tadi di sini kan dia tahu ada dukun di sini tadi. Kamu tadi ada dukun di sini, kamu tahu nggak sih? Manusia yang ada di sana tadi. Iya. Iya, itu dukun namanya. Apa itu? Saya tidak tahu. Oh, nggak bukan tahu. berarti. Sudah, kamu saya lepas dulu ya katanya. Udah, sekarang kamu udah tak tolong, kamu mau bersemayam di sini silahkan, tapi jangan mengganggu manusia.
Ya. Terima kasih banyak. Ya sudah. Tapi kok cewek ya mas ya? Cewek ya, emang cewek ya? Suara si cewek tadi kok. Dari tadi kok ngebur sendiri sih mas? Ngebur sendiri. Ya ini saking banyaknya mas. Iya, pada ganggu sih. Itu dia mau pada eksis, Iya. tapi nggak pada kelihatan, ini energinya tipis-tipis banget. Mau cerita apa tadi yang itu mas? Apa? Tuh Masa kan. tadi itu buangan dari warung, dimana itu dulunya memang liar. Terus sempat ketangkap sama dukun, dipelihara sama dukun. Terus waktu dia dipelihara sama dukun tuh ada seseorang datang ke dukun itu meminta sebuah penglaris dagangan sekian. Nah terus sosok itu ditugaskan sama dukun itu untuk menjalankan tugas apa yang diminta manusia yang datang tadi. Ya akhirnya dikerjakanlah sama sosok itu. Selama 2 bulan ada di mana momen seseorang datang ke warung itu dan seseorang itu mengetahui adanya sosok itu, dan pekerjaan sosok itu menjadi penglaris. Ditangkaplah sosok itu sama orang yang jajan tadi, yang mengetahui tadi, dibuang ke hutan sini. Nah sosok itu sebenarnya juga terpaksa mas melakukan hal itu. Makanya nggak mau. Makanya dia itu sebenarnya juga sedikit bersyukur juga bertemunya orang itu, tapi masih ada yang mengganjal. Ikatan dia dengan dukun itu masih belum lepas. Akhirnya minta tolong dilepas, tak lepas lagi. Sekarang udah ini ya, Udah los, udah liar lagi. Dan kan juga banyak juga tadi sosok di sini, Pak Basir juga, Pak Taufik juga. Mas, ini surat ademnya awakku gak enak terus. Ya jadi dipaksa mas. Cabut ya? Cabut mas. Ya iya mas ya. Daripada kok sampean malah tambah ngedrop. Malah udan juga ya nih, mendadak udan. Ini kilo gerimis. Oh mas. Sarah udan. Suasananya tidak menentu. Oh ini sih balik. Ya, Teman-teman, mohon maaf ya karena kondisi fisik saya melemah dan ini juga karbon dioksida semakin tebal di sini dan bahkan gerimis juga. Saya mohon maaf atas kekurangan video kita dan mohon dimaklumi. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.